hasil bumi cukup jai. Untuk tak kalah buah hasil bumi yang nak di Aceh. Tapi predikat kemiskinan sampai orangnya galam gada. Di Sumatera gedanya di Aceh yang paling kecil. Orangnya di Indonesia 27 buah provinsi. Itanya hidup buat lemui 5. Maka cukup menyedihkan. Cukup mengerikan. Jadi makaji punya takalan orangnya. Hasil bumi yang nak di Aceh, takala ilaut. Ilaut ikan. Engkau ilaut yang kan hanya sekedar cukup dikonsumsi. Beliau ulung yang nak di Aceh malah bisa diekspor ke Pulau Jawa, diekspor ke luar negeri. Menanci udang, menanci kepiting, menanci rumput laut, yang mandung kualitas ekspor. Hasil bumi yang luar biasa. Kami dah pegah di darat, na itanya, na minyak, na gas, na mineral, na emas, na perak. Di darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sedikit kanal YouTube Stadion Dakwah dengan judul Aceh lebih kaya dari Arab Saudi, tetapi Aceh lebih miskin, ataupun Aceh nomor 1 miskin di Sumatera dan nomor 5 miskin di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf bukan saya mengkritisi. Mungkin Stadion Dakwah itu lebih senior, tetapi sedikit saya menambahkan bahwa hasil laut Aceh yang melimpah, ikan yang melimpah bukan hanya saja untuk Aceh, tetapi bisa diekspor ke Jawa dan keluar daerah ataupun keluar negeri. Harus kita ketahui saudara-saudara, nelayan Aceh hanya mampu mengambil ikan di lautnya saja dan menjualnya ke pedagang-pedagang. Karena dinas terkait di Aceh, pemerintah Aceh, DKP Aceh tidak memberikan keterampilan kepada nelayan-nelayan Aceh, tidak memberikan infrastruktur yang memadai, pelatihan-pelatihan untuk mengekspor ikan ke luar negeri, dan tidak menyediakan fasilitas pelabuhan yang memadai. Kemudian saudara-saudara, saya menanggapi sedikit, Aceh banyak sekali mengandung minyak dan gas. Itu memang tidak dapat kita pungkiri. Di mana pada tahun 1971, perusahaan Mobil Oil Indonesia menemukan cadangan minyak terbesar di Aceh, yaitu di seputaran Luk Sukun. Di seputaran Luk Sukun, Aceh Utara. Kemudian Mobil Oil Indonesia mengeksplorasi gas alam tersebut dan mendirikan kilang LNG Arun sebagai kilang pengolahan gas alam cair, dan diresmikan pada tahun 74. Bayangkan saudara-saudara, diperkirakan pada waktu itu merupakan cadangan gas terbesar di dunia. Pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, lantas ketika Exxon Mobil Oil beroperasi dan kilang LNG Arun mulai mengolah gas alam cair, penghasilan daripada gas alam Aceh itu mencapai 1 miliar dolar Amerika per tahun. Bayangkan berapa tahun mereka beroperasi di Aceh. Dan ketika tahun 1999, Mobil Oil membeli perusahaan Exxon Mobil dan menyerahkan ladang gas kepada Exxon Mobil sampai dengan tahun 2001. Dan bayangkan saudara-saudara, ketika kontrak Exxon Mobil berakhir di Aceh juga PT Arun, itu masih menyisakan gas alam sekitar 3 triliun kaki kubik. Itu masih menyisakan gas alam 3 triliun kaki kubik di ladang
Tail Gas Arun NSU Medco Triangle Pasir. Bayangkan cadangan gas, saudara-saudara. Apabila gas alam itu memang dikelola oleh Aceh, maka tidak tanggung-tanggung seperti yang dikatakan oleh Stadion Dakwah, Aceh lebih kaya dari Arab Saudi. Tapi apa daya, saudara-saudara, hasil alam Aceh, minyak bumi dan gas itu tidak dikelola oleh Aceh, dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga dari era tahun 71 pembangunan Jakarta maju pesat, dari kota hitam putih menjadi kota yang berwarna-warni. Juga dengan hasil alam Arun itu, gas alam tersebut bukan hanya membangun Jakarta, tapi kota-kota lain di Indonesia. Tapi Aceh hanya menyisakan nomor 5 miskin di Indonesia, nomor 1 miskin di Sumatera. Kita memang sangat mengharapkan hasil alam Aceh untuk kemakmuran Aceh, agar Aceh lebih maju dari Arab Saudi, seperti bapak yang ada di kanal YouTube Stadion Dakwah utarakan. Tapi apa daya, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Sekian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.